Halo Aga Kareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Istri yang berselingkuh, suami sah justru babak belur dikeroyok pacar sang istri bersama 3 rekannya di wilayah Mamajang, Kota Makassar. Puluhan remaja yang diringkus polisi karena pesta minuman keras berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Beton penyangga patah, tergerus banjir. Jembatan Sungai Pikun di Kota Palopo ditutup karena membahayakan pengendara. Kita ke informasi utama, istri yang berselingkuh, suami justru babak belur dikeroyok pacar sang istri bersama 3 rekannya di wilayah Mamajang, Kota Makassar. Polisi hingga kini masih memburu para pelaku. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kondisi itulah yang dialami Edi. Setelah diselingkuhi istrinya yang bernama Wati, Edi malah dikeroyok Dewa, pacar sang istri bersama 3 rekannya di wilayah Mamajang, Kota Makassar. Bahkan kerabat Edi ikut dianiaya saat berupaya melerai. Usai pengeroyokan, para pelaku melarikan diri dengan angkutan umum. Sedangkan kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Salah satu korban kondisinya kritis karena ditikam pada dada serta lengan kiri. Kita berapa orang? Sendiri aja. Sendiri kok. Datangnya ngambil. Saya duduk-duduk Di mana itu? di Anda Taples Bentor. Hah? Taples Bentor. Yang di Jembatan Merah. Oh, Jembatan Merah. Duduk langsung ada panggil di sini. Apa kita memang bikin di situ kah? Ya, Iya, rumahnya. Oh, rumah di situ. Iya. Jadi jalan ke sana Nah. Langsung turun 4 orang. Nama saya pagi bilang apa pendada. Nah. Kuliah ada istriku. Langsung jangan masak. Masuk ke dewasa? Iya. Untuk ada lewat? Rumah 3 minggu. Terus? Ada anak ini naga. Ini kenapa? Jadi ini saya pagi mau napisahkan toh. Oh, di Saya pagi mau napisahkan. bukan itu lagi. Marah sekali dari waktu kemarin. Sunat matus. Informasi dari masyarakat terjadi penganiayaan secara bersama-sama. Di sini korbannya ada 2 orang. Korbannya sekarang yang satu mengalami luka tusuk di bagian dada, terus luka tusuk di bagian sini sebelah kiri, dan yang korban yang satu mengalami luka memar di pada wajah, di mana korban itu berinisial, yang satu berinisial A dan yang korban yang kedua berinisial E, dan tersangkanya atau pelakunya diduga 4 orang. Kami sudah mengantongi salah satu nama tersangka yang berinisial D, di mana motif kejadian ini awalnya istri salah satu korban yang berinisial E ini dicurigai ada hubungan dengan tersangka si Dewa. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan sekaligus memburu para pelaku pengeroyokan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Tim medis butuh 14 hari untuk observasi anggota Polres Luwu yang diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi berpangkat Aibda tersebut melakukan vandalisme di Polres Luwu menggunakan cat semprot. Setelah berkomunikasi dan melakukan peninjauan, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Nana Sujana memerintahkan Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam segera menghentikan pemeriksaan terhadap anggota Polres Luwu yang diduga mengalami gangguan jiwa. Polisi berpangkat Aibda itu masih dirawat di Rumah Sakit Jiwa Dadi Kota Makassar dengan kondisi belum stabil. Ia menjalani perawatan karena melakukan vandalisme mencoret-coret sejumlah tempat di Polres Luwu. Jadi sampai sekarang masih belum ini ya. Jadi ya memang masih masih dalam suasana yang kita lihat tidak kejiwaannya tidak ini ya, tidak masih labil gitu ya. Sehingga makanya kami yang bersangkutan merupakan anggota kami harapkan tentunya kesembuhan bagi anggota yang bersangkutan gitu ya. Makanya kami bawa ke rumah sakit
jiwa di Makassar ini gitu. Ketika apel pun yang bersangkutan teriak-teriak ya. Di masjid pun demikian ya. Jadi kan tadi disampaikan dia tidak labil. Kadang-kadang sembuh, tapi ketika kambuh yang bersangkutan dia akan melakukan hal seperti itu lagi. Kan tidak mungkin kemudian tiba-tiba yang bersangkutan kalau dia normal langsung coret di di Polres. Polisi yang bekerja di bagian sentra pelayanan kepolisian ini pernah menjalani perawatan di Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polres Luwu terkait kondisi kejiwaannya. Mantan Kanit Tindak Pidana Korupsi Polres Luwu ini nekat melakukan vandalisme dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungutan liar. Tim medis rumah sakit membutuhkan 14 hari guna pemeriksa kejiwaan pasien. Untuk hasil observasi saat ini pertama-tama yang kami bisa dapatkan adalah memang dalam saat ini kami belum bisa memutuskan suatu diagnosis ya, karena untuk memutuskan suatu diagnosis gangguan jiwa itu memerlukan observasi dalam jangka waktu yang tertentu. Jadi untuk gangguan jiwa itu tidak sama dengan menetapkan diagnosis pada gangguan fisik. Misalnya pada gangguan fisik ketika kita menyatakan seseorang menderita tekanan darah tinggi, kita cek tensinya, kita langsung bisa mengetahui bahwa tekanan darahnya tinggi. Tapi untuk gangguan jiwa kita butuh observasi yang lebih mendalam, kemudian dalam jangka waktu tertentu dengan tentu saja kami melibatkan teman sejawat baik dari psikiater, psikolog dan juga dari beberapa bidang ilmu lain untuk menentukan bagaimana kondisi medis dari yang terperiksa. Tahapan-tahapan pemeriksaannya tadi biasanya dan apa saja akan dilakukan? Ya, biasanya pemeriksaan yang kami lakukan adalah pertama-tama melalui wawancara, kemudian dilakukan pemeriksaan status mental, kemudian juga biasanya kami akan konsultasikan bila dicurigai mungkin ada gangguan fisik yang mempengaruhi kondisi kejiwaan dari yang terperiksa, biasanya kami konsulkan ke dokter penyakit dalam ataukah ke dokter ahli saraf, dokter neurologi. Kondisi terakhir gimana? Untuk kondisi terakhir kami belum bisa mengambil suatu kesimpulan karena juga pada saat kami ajak berkomunikasi beliau ini masih dalam keadaan yang belum maksimal untuk memberikan jawaban. Jadi kami dokter, masih jadi kan di diagnosa awal kan psikotik akut. Dari selama di sini apakah gejala itu muncul nggak terhadap Aibda AHR ini? Ya, untuk mendiagnosis satu gangguan psikotik akut itu juga memerlukan waktu. Ya. Jadi kriterianya juga ada untuk mendiagnosis suatu gangguan psikotik akut. Tapi sejauh ini gejala itu ada? Kalau gangguan untuk saat ini kami masih sementara observasi, sementara penelusuran. Gejala berapa lama observasi? Biasanya untuk observasi itu membutuhkan waktu minimal biasanya 14 hari. Karena kami kan butuh bukan hanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, juga akan ada serangkaian pemeriksaan psikotes atau pemeriksaan psikometri yang akan kami lakukan. Sudah ada gambaran pemicunya ini sampai terjadi? Untuk pemicu kami belum mendapatkan. Sejumlah dinding, pintu hingga kendaraan dinas Polres Luwu dicoret-coret dengan cat semprot oleh polisi yang diduga mengalami gangguan jiwa. Vandalisme ini diduga terjadi Sabtu 15 Oktober silam saat kondisi sepi. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu dan Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Puluhan remaja yang diringkus polisi karena terlibat pesta minuman keras menyampaikan ikrar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Jika kembali terbukti melakukan aksi kriminal, mereka bakal ditindak tegas. Polisi memanggil para orang tua puluhan remaja yang diringkus dari dalam rumah di kawasan Andi Tondro, Kota Makassar. Mereka yang diduga kawanan geng motor ini digerebek saat pesta minuman keras atau miras. Dari penggerebekan itu, polisi menyita sejumlah anak panah. Orang tua yang hadir di halaman Polrestabes Makassar tidak kuasa menahan tangis melihat anaknya ditangkap polisi. Polisi meminta kumpulan remaja ini menyampaikan ikrar berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruknya. Apakah di antara mereka termasuk yang anggota geng-geng motor begitu yang biasa membuat rusuh Makassar? Anggota geng motor ini kan tidak tertulis ya. Jadi kemungkinan besar juga pasti ada, kemungkinan besar. Nah, maka dari itu fungsi preventif atau pencegahan ini kita kedepankan. Kita perlu partisipasi informasi dari masyarakat. Kasusnya dari 77 ini mereka kita temukan berdasarkan informasi masyarakat, mereka kita temukan sedang
mengadakan atau melakukan pesta miras. Dari pemeriksaan awal, mereka hanya diundang oleh seseorang yang namanya Bayu. Nah, kita sama-sama tahu kalau udah kondisi mabuk, berarti kan tidak sadar. Nah, ini bisa menimbulkan atau berpotensi berbuat kejahatan. Nah, di sini saya minta kepada seluruh masyarakat, apabila menemukan hal-hal seperti ini, segera informasikan ke kita. Segera informasikan ke kita supaya perbuatan jahat mereka bisa kita cegah sedini mungkin. Ikrar itu kan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan yang tidak benar ini. Itu satu. Yang kedua, surat pernyataan tentunya itu pertanggungjawaban hukum. Apabila ternyata setelah ini mereka mengulang, nah kita sudah memberikan kesempatan mereka untuk berubah menjadi baik. Jika para remaja ini kembali terbukti melakukan aksi kejahatan, maka bakal ditindak tegas. Polisi meminta partisipasi seluruh warga saat menemukan kumpulan remaja terlibat pesta minuman keras, segera melapor guna mencegah tindakan kriminal. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.